Salam, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel Tarigan Love Panggabean, dan kunjungi juga channel kami Kasih yang Memulihkan, ya, Kasih yang Memulihkan. Hari ini saya ingin berbicara tentang menyayangi mertua, ya, khususnya sebagai laki-laki kepada orang tua dari istrinya. Ada satu kisah yang sedang saya hadapi atau saya lihat gitu ya. Ada seorang ibu janda usia lebih kurang sekitar hampir ke 80 tahun. Ibu ini mempunyai beberapa orang anak perempuan, ya, beberapa, berarti jumlahnya banyak, ya, lebih dari 5, lebih dari 6. Saya nggak usah sebutkan dengan detailnya. Ibu ini udah tua dan ia punya anak beberapa perempuan, dan hampir 2 tahun ibu ini dari sakit parahnya itu tidak dikunjungi oleh beberapa anaknya dan tidak dirawat, ya. Sebetulnya kalau menurut saya, bukan anak perempuannya ini tidak mau merawat atau mengunjungi ibunya, ya, sebab saya pikir semua anak rindu kepada orang tuanya, ya, rindu. Saya aja sudah tua begini masih rindu deh, ya, karena tapi nggak lagi mau dirinduin karena orang tua saya sudah meninggal, sudah berada di rumah Bapak Surgawi, ya. Tetapi yang sering terjadi kita lihat, dan yang kami lihat, ya, bahwa ada anak-anak perempuan yang sudah menikah, sudah berhasil dalam hidupnya, tetap tidak merawat ibunya atau tidak mengunjungi ibunya, atau bahkan mungkin tidak menelpon ibunya, ya. Kenapa hal ini terjadi? Saya kira bukan anak perempuannya ini yang tidak rindu, yang tidak sayang kepada ibunya yang sudah janda tua renta, tetapi saya kira, ya, suaminya menghalanginya. Tapi kalau ada pendapat yang lain yang mengatakan memang saya sebagai perempuan nggak mau merawat orang tua saya, mungkin ada. Tapi silakan tulis komentar di sana untuk menambah wawasan saya, pengetahuan saya tentang hal ini. Tetapi setahu saya, anak itu pasti rindu, ya. Apalagi anak perempuan yang lebih punya perasaan, pasti rindu, ya. Agak beda dengan anak laki-laki biasanya. Nah, tetapi kenapa hal ini terjadi? Anak perempuan tidak pernah merawat, mengunjungi sampai 2 tahun. Bukan karena tidak ada uang, bukan karena jauh, dekat, ya, mungkin perjalanan beberapa jam saja, 1, 2, atau 3 jam saja begitu, ya. Tetapi kenapa nggak datang? Bukan karena nggak ada fasilitas, fasilitas ada, ya. Kenapa nggak datang? Itu saya katakan karena suaminya yang melarang. Saya ulangi, karena suaminya yang melarang. Kepada suami-suami siapapun, ya, yang melarang istrinya untuk merawat ibunya, merawat mertua kita sebagai laki-laki, maka saya katakan, mari sadari, ya, sadarilah betapa sesungguhnya mertua kita itu sudah memberikan anaknya kepada kita. Dari kecil dia rawat, dari kecil dia lahirkan, bertaruh nyawa, dia rawat, dia besarkan, dia sekolahkan, hingga akhirnya dewasa. Dan ketika ia dewasa, ia serahkan anaknya ini kepada suaminya menjadi istrinya, dengan berharap anaknya ini bahagia. Dan tentu juga ada harapan lain, ya. Dia percaya kepada suami anaknya ini kelak juga bisa menjadi tempatnya di hari tua, tempat bermain, bercanda, ya, karena dia, saya katakan tadi, tidak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan beberapa orang, ya.
Jadi kepada suami laki-laki yang melarang istrinya untuk merawat orang tua istrinya, sadari. Itu tadi yang pertama. Lalu kedua, sadarilah ya bahwa istri itu pun sudah menyerahkan hidupnya kepada kita, membahagiakan kita, memuaskan kita, melayani kita. Ya coba aja kita berhitung ya secara hitung-hitungan tenaga kerja lah ya, tapi tidak ada terjadi seperti ini. Saya tidak pernah memandang istri saya sebagai pembantu, tidak. Dia ada rekan saya, teman saya, sahabat saya ya dalam melayani Tuhan, saudara. Coba pembantu itu gajinya berapa sebulan? Saya tidak tahu berapa gaji pembantu karena kami tidak ada punya pembantu. Walaupun ramai di rumah kami. Ada 23 orang di rumah kami. Tapi kita punya pembantu. Kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ya, berapa gaji pembantu? Kalau istri itu aja digaji pembantu berapa sebulan? Ya, berapa tahun sudah? Hitung. Ya, ini pembantu gratis loh. Lalu dia mau merawat orang tua yang nggak kau izinkan. Pembantu saja yang kita gaji diizinkan dia pulang kampung atau merawat orang tuanya. Ya, lalu yang ketiga, ya, ia melayanimu siang dan malam, bukan hanya sebagai pembantu, tapi istri melayanimu secara pribadi, lahir batinmu, itu semua gratis tanpa bayar. Ngeri kali kita ini, ya. Kalau sempat sebagai laki-laki menghalangi istri, ngeri kali kau bah. Ngeri kali kawan, bertobatlah. Ya. Coba ya tanya dulu keluar sana. Ada wanita-wanita yang biasa itu bisa perjumpaan dibayar. Ya, dulu saya tahu itu istilahnya itu ada istilah short term, ada istilah long term. Kau tanya dulu berapa itu? Long term berapa, short term berapa? Saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah pergi ke sana dan nggak pernah mau tahu dengan itu, nggak pernah tahu, ya. Tapi saya katakan, kalau itu dihitung, udah berapa uang harus kau bayar, ya. Hartaku nggak cukup untuk membayar istriku. Ya. Mudah-mudahan dengan mendengar ini para suami berubah. Ya kalau nggak berubah, ya memang mungkin kau orang yang ngeri lah, orang terkutuk kali otakmu. Ya mohon maaf, Ya maaf, saya kasar ngomongnya. Ya, lalu yang selanjutnya ketiga atau keempat, ya ia juga melahirkan anak-anakmu men. Anak-anakmu. Ia bertaruh nyawa melahirkan anakmu. Mau bayar berapa? Seorang wanita melahirkan anak. Membesarkan anakmu, mengurus. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita laki-laki. Ya, ini biasanya nggak bertobat nih laki-lakinya ini yang mengarang-larang itu. Ya, bisa dilihat kalau di rumahnya nggak pernah dikunjungi mertuanya, itu tandanya itu. Tapi saya kira semua yang menyaksikan ini tidak demikian, semua baik-baik. Tapi kalaupun ada demikian, bertobatlah, berubahlah. Semoga dengan penjelasan saya ini, saudara tidak tersinggung, tapi saudara mau merubah diri. Sehingga mengasihi istri, mengasihi keluarga, dan juga mengasihi mertua. Jangan bedakan mertua dengan orang tua. Sayangi sama-sama. Kalau engkau ingin membahagiakan orang tuamu, bahagiakan juga mertuamu. Maka doanya akan memberkatimu. Tuhan pun yang melihatmu akan memberkatimu. Ya, saya kira sampai sekian saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.